semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Desa Ristia. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai soal penalaran analitis untuk persiapan tes penalaran dan pemecahan masalah. Ini bisa teman-teman pelajari untuk teman-teman yang mau menghadapi tes seleksi kompetensi bidang atau SKB Kemdikbud 2020 atau mau mengikuti tes potensi akademik TPA. Baiklah teman-teman, kita akan mulai membahas nomor 1. Nah, seperti di video saya sebelumnya, kita akan langsung ke bagian pertanyaan ya. Ini yang saya garis bawah. Dari urutan berikut, manakah yang memenuhi persyaratan tersebut? Jadi di atas sini ada 4 persyaratan. Saya akan menyebut ini sebagai P1 persyaratan 1, P2 persyaratan 2, P3 persyaratan 3, dan P4 persyaratan 4. Nah, untuk memudahkan kita menjawab option manakah yang benar yang memenuhi persyaratan ini, saya akan membuat tabel sebelah sini ya. Ini supaya kita menjawabnya lebih sistematis dan cepat ya. Di sini option A, B, C, dan D. Saya akan memberikan centang kalau dia memenuhi persyaratan yang diberikan. Untuk persyaratan pertama option A, C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. C maju di urutan keempat berarti benar dipenuhi persyaratan 1. Kemudian persyaratan 2, D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. A-nya di sini, kemudian 1, 2, 3. Jadi D-nya benar menjadi pembicara ketiga setelah A. Jadi A, kemudian 1, 2, 3. Dipenuhi. Persyaratan ketiga, B akan maju sebelum C. Nah, ini yang tidak dipenuhi karena di sini B-nya maju justru setelah C, bukan sebelum C. Jadi ini salah. Ada satu syarat yang tidak dipenuhi, berarti option A ini salah. Walaupun kita tidak cek yang persyaratan 4 ya, itu sudah kita bisa simpulkan bahwa option A ini salah. Tapi seandainya kalau teman-teman mau melihat lagi yang persyaratan 4, F akan maju sebelum D. Di sini F-nya benar maju sebelum D. Tapi ada satu syarat yang tidak dipenuhi, berarti option A salah. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke option B. Kita cek lagi dari persyaratan 1. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. Di sini C-nya justru maju urutan ketiga. Jadi salah. Syarat 1 tidak dipenuhi, berarti option B salah walaupun kita tidak cek persyaratan 2, 3, dan 4. Kalau teman-teman mau ngecek ini boleh-boleh aja ya, tapi itu justru akan membuang-buang waktu saja. Jadi untuk mempercepat pengerjaan ya udah kita cek 1 tidak dipenuhi, ya udah berarti option itu salah. Kita lanjut ke option C. Mulai dari persyaratan 1, C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. Benar, C-nya ada di urutan terakhir. Boleh. Kita lihat untuk persyaratan kedua, untuk option C, D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. Kita lihat di sini D, ini A. Apakah D ini menjadi pembicara ketiga setelah A? Ternyata tidak ya, ini justru pembicara kedua setelah A. Jadi salah. Persyaratan 2 tidak dipenuhi. Berarti C-nya salah. A, B, dan C salah, berarti kemungkinan yang benar D nih. Tapi untuk memastikan mari kita lihat dulu apakah D ini memenuhi semua persyaratan yang ada. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. Ternyata C-nya urutan terakhir. Benar, boleh. D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. D-nya di sini, A-nya di sini. 1, 2, 3, ya benar. B akan maju sebelum C. B-nya di sini, C-nya di sini. B sebelum C, benar. Kemudian F akan maju sebelum D. F-nya di sini, D-nya sini. Oke, benar. Semua persyaratan dipenuhi. Kalau begitu jawabannya D. Gampang kan teman-teman? Jadi kita nomor 1 sudah menjawab. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Kita langsung ke bagian pertanyaan. Manakah dari pernyataan berikut yang benar?
Jadi ini masih dengan redaksi cerita yang sama seperti nomor 1 ya. Apakah D akan maju pada urutan ketiga? Apakah D akan maju pada urutan ketiga? Coba kita lihat. Kalau D-nya dikatakan di urutan ketiga, paling enggak A-nya harus di nomor 1. Kenapa? Karena D itu pembicara ketiga setelah A. Tapi lihat di sini. Kalau D-nya di nomor 3, ini dia tidak mungkin ya. Tidak mungkin D ini menjadi pembicara ketiga setelah A. Ini justru D-nya menjadi pembicara kedua setelah A. Jadi persyaratan 2 tidak dipenuhi. Saya tulis ya, P2 salah, tidak dipenuhi. Jadi A-nya salah ya. Silangin artinya salah ya. Kemudian A akan maju pada urutan pertama. Boleh nggak A-nya di urutan pertama? Oke. Boleh-boleh aja ya, Kak. Saya tulis di sini ya. Ini untuk option B. Kalau A-nya di urutan pertama, kita bisa menuliskan D itu di urutan keempat seperti ini. Jadi ada jeda 2 urutan begini. Di D-nya urutan ketiga setelah A, 1, 2, 3, berarti dia di urutan keempat. Kemudian kita bisa menuliskan lagi syarat pertama ya. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. Karena posisi keempat ditempati oleh D, kalau A-nya di awal ya, berarti C ini di posisi terakhir. Ada 5 di sini. Terus B sebelum C. Jadi boleh B-nya di sini. Yang tersisa F sebelum D, katakanlah F-nya di sini. Ini bebas ya. E dan F ini boleh ditukar posisinya. Begitu juga dengan B, ini boleh ditukar posisinya. Jadi boleh nggak kalau A-nya maju urutan pertama? Boleh, benar. Ini bukan satu-satunya kondisi A di depan ya. Bisa juga kondisi yang lain. Saya katakan tadi boleh ditukar misalnya F dengan E. Jadi A, F, E, D, B, C. Atau boleh juga kalau B-nya yang ditukar dengan F tuh boleh. B-nya ditukar dengan E tuh boleh. Kalau F-nya selalu dia di posisi 2 atau 3 karena harus sebelum D. F sebelum D. Oke. Kemudian yang bagian C, F akan maju pada urutan ke-6. Boleh nggak? Salah, pasti. Kenapa? Karena kalau F-nya di urutan ke-6, berarti F-nya itu urutan terakhir. Sedangkan F itu harus maju, ini ya, di persyaratan keempat, F harus maju sebelum D. Jadi tidak mungkin F itu berada di posisi terakhir, karena dia harus maju sebelum D. Paling nggak dia di urutan ke-5 boleh, tapi kalau urutan ke-6 nggak boleh ya, sih salah. Kemudian yang D, E akan maju pada urutan ke-6. Kalau E-nya ada di posisi ke-6, ya, E berarti C-nya harus di posisi keempat, karena C tadi di keempat atau terakhir, jadi C-nya keempat. Posisi ke-5 ini bisa kita isi dengan D. Nah, sekarang A-nya di mana? A-nya boleh di posisi kedua karena D-nya 3, urutan ketiga setelah A. Kemudian boleh B-nya di sini, F-nya boleh di sini. F sebelum D. E akan maju pada urutan ke-6 gimana? Boleh? Boleh, benar. Loh, ada 2 jawaban yang benar. Iya. Jadi di nomor 2 ini yang benar adalah B dan D. Dua-duanya benar. Jadi A boleh di urutan pertama, E juga akan maju urutan ke-6 itu boleh. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Langsung ke bagian pertanyaan. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan urutan yang lengkap dan akurat mengenai mahasiswa yang dapat maju segera setelah C? Oke. Jadi saya akan membuat dulu pilihannya ya. C bisa di urutan keempat atau terakhir. Nah misalnya kalau C di urutan keempat,
Berarti gimana teman-teman? Berarti kita bisa menuliskan A-nya dan D-nya itu di urutan kelima. Jadi D urutan ketiga setelah A, gini kan. Kemudian F itu harus sebelum D. Jadi katakanlah F-nya di nomor 3 boleh. Kemudian B sebelum C. Jadi B-nya boleh di urutan 1. Nah, si E-nya boleh terakhir. Kayak gini. Atau bisa juga kita ubah posisi antara F dengan B. Ini nggak masalah. Kalau kita tukar posisi F dengan B, tetap dipenuhi bahwa F itu sebelum D dan B sebelum C, sama. Saya tukar posisinya F A B, jadi F dengan B ditukar, C D E. Nah, ini. Kemudian lagi kita bisa juga menuliskan bahwa D-nya ya di posisi terakhir. D di posisi terakhir, C-nya masih di posisi 4. Untuk soal ini tidak mungkin C-nya itu di posisi terakhir ya. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari urutan mahasiswa yang akan maju setelah C gitu. Nggak mungkin C itu terakhir karena ada lagi setelah C gitu. Jadi C-nya pasti di urutan keempat seperti ini. Nah, yang berada sebelum D itu F, harus F itu sebelum D. Boleh F-nya di sini. Kemudian kalau D di sini berarti A-nya pasti di posisi ketiga. Kenapa? Karena D ini harus urutan ketiga setelah A. Nah. Terus E-nya boleh di sini. B-nya posisi 1. Seperti ini. Terus apalagi yang boleh kita tukar antara B dengan E, ini nggak masalah. Jadi E, B, A, C, F, D. Kembali ke pertanyaan. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan urutan yang lengkap dan akurat mengenai mahasiswa yang dapat maju segera setelah C maju? Jadi setelah C maju, yang dapat segera maju itu adalah D, F ya. D dan F. Bagaimana dengan E ya? Bisa nggak sih? Coba kita lihat. Kalau C-nya nomor 4, E-nya nomor 5, katakanlah D-nya nomor 6. Sebelum C berarti A. Kenapa? Karena D-nya harus urutan ketiga setelah A ini. B sebelum C, kemudian F sebelum D. Ini bisa. E. Kemudian D, F. Jadi yang bisa segera langsung maju setelah C itu D, E, dan F. Ini juga boleh ditukar ya, B dengan F. Jadi B, F, A, C, E, D. Yang penting D-nya ini ya 3 urutan setelah A. Ya. B-nya sebelum C, F-nya sebelum D. Jadi jawabannya D, D, E, dan F. D, E, F. Kita lanjut soal nomor 4. Apabila B maju pada urutan kelima, manakah dari pernyataan berikut ini yang salah? Apabila B maju pada urutan kelima, manakah dari pernyataan berikut ini yang salah? Itu ya. Oke, kita tuliskan dulu. B-nya di urutan kelima. B itu maju sebelum C. Kalau B-nya kelima berarti C-nya ke-6. Kalau gitu, di urutan keempat harus apa teman-teman? Harus D. Kenapa? Karena D ini urutan ketiga setelah A. A-nya pasti di nomor 1. Sisa kita menuliskan 2 dan 3. 2 dan 3 boleh diisi oleh E dan F. Ataupun ditukar ini ya.
F-nya di nomor 2, E-nya di nomor 3 itu boleh. Jadi saya tuliskan di sebelah sini, jadi bisa juga A, F dan E ditukar, A, F, E, D, B, C. Kita lihat mana yang salah. A maju pada urutan pertama, benar, E maju pada urutan kedua, E urutan kedua, benar, A maju pada urutan kedua. Nah, ini yang salah nih. Ini nih. A tidak mungkin maju di urutan kedua, pasti dia di urutan pertama. Karena kalau A-nya di urutan kedua, nanti D-nya di urutan kelima. Padahal urutan kelima itu ditempati oleh B. Teman-teman ngerti nggak? Gini ya, kalau A-nya di urutan kedua, harus D-nya itu di urutan kelima. D. Nah, karena D itu urutan ketiga setelah A, berarti dia di urutan kelima. Padahal di dalam soalnya urutan kelima itu ditempati oleh B. Jadi ini pasti salah. D maju pada urutan keempat, benar gak? Benar, D-nya keempat. Jadi manakah pernyataan berikutnya salah? Jawabannya C. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Apabila E maju persis sebelum C, E-nya maju persis sebelum C, ada berapa urutan yang berbeda? Keenam presentasi tersebut dapat dibuat. Oke, kita coba tulis ya. C itu boleh di posisi keempat, atau terakhir kita tulis dulu kalau C-nya posisi keempat. Kalau C-nya posisi keempat, E-nya persis sebelum C, berarti E di posisi ketiga. Ya teman-teman. Kalau E-nya di posisi ketiga, kemudian B itu sebelum C, dan D itu menjadi pembicara ketiga setelah A, berarti A-nya di sini, D-nya posisi kelima, B di nomor 1, sisanya F. Ini benar nggak? Ini menjadi salah ya, nggak boleh. Jadi kalau C-nya di posisi keempat, B dengan F-nya ini menjadi salah. Jadi kita tidak bisa menempatkan C ini posisi keempat. Bagaimana kalau kita tempatkan di posisi terakhir? Jadi sekali lagi, kalau C-nya di posisi keempat nih salah ya, nggak boleh. Jadi C-nya harus di posisi terakhir. Kalau C-nya terakhir berarti E persis sebelum C, berarti E posisi kelima. Kalau gitu D-nya posisi 4, A-nya 1, B sebelum C, F sebelum D. Atau kita tukar A, B dengan F ditukar jadi F, B, D, E, dan C. E dengan ini boleh ditukar nggak? Nggak boleh. Yang bisa ditukar hanya dua ini aja. Sedangkan A dengan D ini harus di posisi 1 dan posisi 4. C tidak boleh di posisi 4, hanya bisa di posisi terakhir. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 2 urutan berbeda yang bisa dibuat ya. Jawabannya A. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka silahkan like, komen di bawah di kolom komentar. Untuk mendukung saya membuat video yang bermanfaat, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Desa Aristia, untuk berbagi manfaat kepada lebih banyak orang. Share video ini. Semoga sukses tes CPNS-nya ataupun tes TPA. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.